Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang suatu hal-hal yang terjadi dalam literasi media digital. Jadi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan, internal, dan lain-lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, dan mengevaluasi. Jadi, dalam bermedia digital, tidak asing lagi kalau saya mengatakan kita seringkali menjumpai hoax. Hoax itu sendiri merupakan berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Jadi tujuannya adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan kepercayaan terhadap berita hoax. Kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tujuan dari penyebaran berita hoax adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. 3 langkah sederhana. Kami di sini akan membawakan 3 langkah sederhana untuk bermedia sosial. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung memudahkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang penyebar hoax. Asal comot-comot sana-sini dijadikan sebuah berita itu tidak baik dan benar. 2. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL. Situs dimaksud apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. 3. Periksa fakta daripada informasi tersebut. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat politik yang tidak benar adanya. Oke, cekidot. Sekarang kita lanjut. Bagaimana cara tanggapan atau cara-cara rakyat Indonesia, warga Indonesia mengatasi dan meneliti berita hoax yang ada di media sosial. Cekidot. Sejumlah warga mengaku memiliki cara yang sederhana untuk memilah mana informasi yang benar dan yang salah. Kalau saya sih nggak terlalu dimakan langsung, soalnya ya di cross check dulu aja sih. Biasanya sih nggak langsung percaya sama berita yang ada ya. Itu disaring dulu, kalau emang kayak masuk akal baru dipercaya, dan kalau percayanya juga nggak langsung disebarin ke halayak gitu. Kalau pribadi sih saya sih lebih cari ke Google lagi sumber-sumber yang lain, dan juga kalau pribadi saya sih nggak bakal share. Lebih baik saya ketahui sendiri aja. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoax, atau masyarakat juga dapat melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Zail Haq, Bandung. Oke guys, itulah video singkat dari saya. Semoga kalian semua bisa memahami dan meneliti pembelajaran dari literasi media di era digital ini. Karena menurut saya bermedia itu sangatlah asik, bermedia itu sangatlah penting, karena sebab kita memiliki media, kita mengetahui jangkauan yang sangat luas, globalisasi, yang kita duduk di sini kita bisa mengetahui berita-berita yang ada di luar. Tapi ingat kawan, jangan terlena akan media sosial. Dan jika kita mendapatkan berita, kita harus telaah dan teliti terlebih dahulu asal sumber berita tersebut, agar kita tidak termakan dan tidak menjadi korban hoax. Karena menjadi korban hoax tidak enak, bisa memasuki ke psikis kita, kayak contohnya seperti halnya pas tahun lalu ya, ini adanya virus COVID-19, banyak sekali berita-berita hoax yang bermunculan di media sosial yang mengakibatkan kita memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat tidak relevan, pemikiran-pemikiran yang sangat takut karena berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial yang sehat, kita harus mengetahui dan meneliti bahwasanya sumber dari data berita tersebut. Oke, terima kasih. Saya Abdul Latif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.